Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bersama tentang apa itu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan untuk sahabat-sahabatnya dipimpin untuk berdoa. Walaupun suasananya mendung, tapi tidak boleh ya, tetap semangat. Karena apa? Untuk menggapai cita-cita yang diinginkan kalian. Baik, langsung aja. Coba kalian mungkin sudah pernah dan bahkan tahu apa itu tentang AI, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga sudah sering menggunakannya, walaupun mungkin tidak tahu ini apa. Siapa yang di rumah punya HP? Ya, semuanya memilikinya, ya, walaupun milik orang tua. Fiturnya sudah lengkap, banyak, ya, mulai dari untuk pembukanya kita menggunakan apa? Iya, terus menggunakan apa lagi? Yang deteksi wajah. Terus ada yang pakai angka kayak si ESA. ESA berdasarkan angkanya 5295. Terus ada yang pakai apa namanya, pola, ya, pola. Ada yang pola L, ada yang pola dan lain sebagainya. Kenapa kok HP ini tahu? Padahal yang buat itu pabrik kok tahu aja. Kalian bisa membuka, pakai angka kok bisa membuka, pakai pola kok bisa membuka. Sebabnya apa? Ayo, ayo. Sebabnya HP tersebut sudah diberikan data, ya. Data mulai kamu awal ditaruh angka 5 dan sebagainya, itu kamu taruh dulu situ, ya, direkamkan dulu, diberikan data, diberikan makanan dulu supaya apa namanya, HP kalian tahu, ya, ketika lock terus dibuka bisa mengerti, oh ini ESA yang punya HP ini apa yang pakai apa namanya tadi, terus ada yang pakai sandi, ya, sandinya yang sulit-sulit. Kalau orang lain buka kira-kira bisa apa tidak? Tidak. Itulah yang dinamakan AI, ya, teknologi tentang kecerdasan. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang ini, ya, tentang kecerdasan buatan. Itu dari awal yang sudah diberikan datanya terlebih dahulu. Lanjut untuk pengenalan konsep kecerdasan
apa Kakak? Ya, betul. Nanti untuk pertemuan kali ini kita akan mengenali yang empat tentang memahami konsep apa sih itu konsep, apa sih itu AI, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana AI itu bisa bekerja. Nah, dua, potensi. Potensi itu apa kalau potensi? Potensi dan peluang. Aku potensi. Berarti kemampuan AI itu bekerja. Ya, terus yang ketiga tantangan. Tantangan adalah apa? Menggunakannya ketika kamu punya HP, bagaimana menggunakan HP yang baik dan benar. Terus yang terakhir etika. Setiap teknologi ada yang namanya etika. Ya, jadi ketika kalian menggunakan teknologi AI itu tidak semena-mena, ya, tidak banyak terjadi di sekeliling kita. Ada orang yang terkena pasal apa? Suka mengunggah hal-hal yang tidak baik. Itu terkena pasal pelanggaran apa namanya? Tidak apa ya? Ketika contoh bisa memvideokan temannya yang sedang tidak baik lah, ya. Terus mengunggahnya di sosial media. Kalau yang disorting atau yang divideokan tidak terima, maka kita tidak melanggar hak dari orang tersebut. Makanya etika dalam pengembangan, ya, perkembangan hak itu harus dijaga. Lanjut, apa itu AI? Ya, kenalan dulu yang namanya ini tadi artificial intelligence adalah kemampuan mesin untuk apa saja dibaca saja. Terus ya, berarti untuk meniru kecerdasan tadi sudah disampaikan di awal, ya, disampaikan di awal. Kenapa kok HP tahu pemiliknya itu loh, ya? Oh, si pamane HP ini si apa? Pakai kode yang pakai apa namanya? Apa tadinya? Mengenal wajah. Terus panggilan lain jatuh HP-nya. Diambil sama siapa? Siapa mau mencoba membukanya? Woi, pakai wajah dan siapa? Itu tidak mau kebuka. Karena apa? Di dalam aplikasi pendeteksi wajahnya berbeda dengan wajahnya yang punya itu namanya sudah menemukan kecerdasan. Yang selanjutnya sudah bisa berpikirnya di mana? Itu tadi, kenapa kok tidak semua wajah bisa membuka? Karena dia sudah diberikan data, ya, diberikan data supaya bisa memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya itu tadi, masalahnya apa tadi? Membuka locknya, buka kunci. Nah, ya, saya tidak tahu ya tentang penerapan AI. Penerapan AI yaitu di bidang kesehatan untuk diagnosisnya apa? Ya, siapa yang tahu? Memperkirakan, ya, memperkirakan penyakit dan operasi presisi. Di luar negeri, di Singapura, orang ketika operasi itu sudah menggunakan dokter. Ya, karena apa? Kalau manusia semakin tua, maka untuk motoriknya sudah semakin lambat. Ketika operasi yang kecil-kecil, bahayanya nanti bisa tidak sesuai dengan harapan. Yang seharusnya motorik kanan bisa ketuker, ya, disuruh tangannya gerak yang kanan malah yang gerak yang kiri. Itu kalau operasinya salah. Yang lebih fatal lagi, bahkan bisa merenggut nyawa pasiennya. Ya, untuk itu dalam kecerdasan AI itu menggunakan yang namanya robotik. Ya, robotik untuk apa? Untuk membantu seorang dokter mengoperasi
siapa? Sudah tahu GPT? Oh ya. Terus tanya lagi sama Mbak. Mbak apa? Oh Mbak Google yang malas-malas. Ya. Siapakah pahlawan revolusi sekian tidak? Tanda masuk keluar keren. Ya. Itu dalam pendidikan. Dalam bidang transportasi, apakah ada penggunaan kecerdasan AI dalam transportasi? Ada contohnya apa? Iya, mobil pintar tanpa supir bisa berjalan. Apakah kalian takut ketika kendaraan kau tidak ada supirnya? Kalau dulu takut karena dikirain mobilnya berhantu. Tapi di luar negeri, khususnya di daerah Cina, di situ sudah ada taksi tanpa supir. Ya, dia tahu kemana dia akan pergi. Karena apa? Di datanya taksi tersebut sudah terpasang yang namanya aplikasi GPS. Ya, itu juga teknologi AI. Ketika depannya ada mobil berhenti, tidak kayak Esa nyopir langsung tabrak. Iya itu ya. Terus suruh belok kanan malah lurus. Ya itu karena belum diberikan data yang maksimal. Ya. Untuk bidang transportasi. Yang keempat bidang bisnis. Contohnya dalam bidang bisnis yang kalian kenal itu apa? Dalam bidang bisnis, kalau kalian buka HP di aplikasi ada yang namanya Shopee ya, biasa itu saya belanja di Shopee. Ada lagi selain Shopee apa? Ada. Itu juga di bidang bisnis itu dikembangkan. Ya. Terus apa lagi? Iya, Tokopedia. Kepengen laptop umpamanya, harus keluar, kita klik laptop murah. Ada casing. Itu kalau tidak cerdas, ketik pengen HP murah, di situ padahal yang tertera hanya casingnya, selalu beri HP murah. Ternyata apa yang datang hanya casing, karena aplikasinya udah pinter, tapi penggunanya yang belum cerdas. Makanya kita selain cerdas harusnya tadi etika penggunaan AI harus. Lanjut. Nah ini peluang dari adanya efisien otomatis tadi dan disampaikan dari Lazada, terus ada lagi Shopee, terus Tokopedia dan sebagainya. Ini efisien tanpa keluar barangnya bisa langsung datang. Yang pakai pengen makan bakso, pengen makan itu pakai apa? Pakai apa? Pakai mata. Belinya pakai apa? Iya, pakai aplikasi apa biasanya? Pesannya? GrabFood, ya. Itu bisa dari rumah. Sudah hujan, sudah malam, nggak berani keluar, lapar. Solusinya apa? Pakai pengen bakso, pengen sate, ya langsung datang. Tidak seperti zaman dulu sebelum kalian lahir, bakal lahir. Ya, pengen bakso malam-malam lalu baca. Tapi sekarang dengan adanya AI ini, ya semuanya menjadi serba instan. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Banyak sekali jenis layanan dan produk dari kecerdasan artifisial. Ya, yang ketiga, akses informasi lebih cepat. Dulu ketika kalian kangen sama saudara kalian yang di luar daerah, kalian misalnya pakai apa? Kalau pengen komunikasi, pakai surat datangnya berapa minggu? Mau ke Papua umpamanya bisa berminggu-minggu. Tapi sekarang orang yang di belahan buminya lain, maksudnya masih bukan bumi lain, belahan benua lain, bisa dalam waktu detik bisa langsung sampai. Ada yang orang yang di Amerika, kita telepon, hai babe, sudah sampai. Ya tidak seperti dulu pakai surat, kadang-kadang
kayak di sana pakai burung merpati dulu ya, waktu nenek moyang ditembak sama Esa umpamanya. Tidak sampai burungnya, ya berarti tidak efisien. Ya, tapi sekarang coba kalian kepengen telepon bahkan video call sama saudara yang di Jakarta. Perlu kamu berapa lama? 1 menit. Tidak pakai menitan di pulsa, ya. Rata kalau punya pakai itu langsung di depan. Kepengen mukanya kelihatan kasih video call. Kalau ada suaranya berarti cuma call-nya saja, ya. Pesan suara juga bisa. Nek malas lagi sariawan juga bisa pakai ketikan. Semuanya serba ini informasi diakses lebih cepat. Ada gunung meletus di luar Jawa paman. Kalian tidak pernah ke sana, bahkan tidak tahu tempatnya di mana. Tapi karena ada yang namanya akses internet, Google, maka dalam waktu singkat sudah sampai ke kalian. Itulah ya peluang dari adanya yang keempat, meningkatkan keamanan siber. Ya, keamanan siber. Ketika ada orang yang ingin mencuri harta orang lain, ketika tidak ada keamanannya, maka tidak bisa membobolnya. Saya mau buka emailnya si seseorang. Sudah diarahkan masukkan kata sandi. Kalau kita tidak tahu sandinya, maka tidak bisa membuka. Dan kebetulan sudah tahu sandinya, pasti ada penghubungnya. Silakan masukkan kode yang ada di HP sekian-sekian. Ya, itu adalah ini peningkatan keamanan sistemnya di situ. Jadi tidak semudah kita HP-nya siapa pun bisa dimasukin ya. Ya, lanjut lagi. Nih tantangan dan resikonya. Ketika apa-apa sudah digantikan oleh mesin, bahayanya adalah orang yang tidak pandai, orang yang tidak pinter, maka akan digantikan oleh yang namanya robot. Sekarang di pabrik kendaraan bermotor, saya sudah pakai robot, hasilnya sudah bagus melebihi manusia. Kerjanya maksimal 24 non-stop bisa. Tapi kalau manusia coba, tidak bisa 12 jam saja sudah loyo, belajar saja mengantuk. Ya, itu karena apa? Jadi kalau orang tidak bisa mengikuti zaman, tidak menggunakan teknologi dengan baik, maka akan tersingkirkan oleh teknologi. Keamanan data tadi sudah disinggung. Lanjut tentang bias, lanjutnya juga dan terakhir tentang ketergantungan. Ini yang lebih membahayakan. Ini yang paling bahaya adalah ketika ini ketergantungan teknologi. Orang kalau tidak bisa bijak menggunakan teknologi, dampaknya ini negatif. Ya, dari rumah suruh mengerjakan tugas hanya buka Google, suruh membuat puisi. Kalau dulu zaman Pak Guru ya, belum ada teknologi seperti sekarang ini, kita berpikir bagaimana membuat puisi yang baik dan benar. Tapi sekarang tinggal klik saja, kita minta tolong Mbak dapat tadi apa? Mbak Google ketik sudah keluar, minta model seperti apa, ya, minta gambar yang baik dan bagus, modelnya seperti apapun, kita masuk ke Canva. Ya, ini yang dibayangkan tergantungan kepada teknologi. Ini lanjut ke etika dan regulasinya. Etika dan regulasi. Setiap penggunaan AI itu ada etika dalam AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Contohnya yang tadi, kecerdasan
deh ya, ketika kita tersesat, kita mau ke kota A, tidak tahu rumahnya teman kita yang ada di kota tersebut. Caranya menggunakan apa ya, siapa yang tahu? Menggunakan map. Kalau tidak tinggal Mas, tolong Sherlock, sudah sampai. Itu menggunakan map. Kita bonceng kanan di sendiri, lurus di sendiri. 300 meter ada perempatan belok kiri, sudah diberitahu ya, itu oleh kecerdasan yang namanya AI. Ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetap hak dasar manusia untuk hidup, untuk aman, itu terlindungi di kalau regulasinya tetap harus diutamakan. Regulasi yang diperlukan transparansi, transparansi yang kedua akuntabilitas atas apa keterlibatan pemerintah dan lembaga. Ini adalah regulasinya yang mengawasi, yang menjaga supaya data pribadi dari pengguna itu tetap aman. Yuk kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Ya, kita tepuk-tepuk dulu supaya tidak tegang, ya, tidak tegang, tidak ngantuk, tidak tangguh, tidak kelihatannya ngantuk. Ya, kita tepuk tangan saja, tapi ada aturannya, tidak semua pertama itu tidak, ya. Ya, tepuk satu, kita ke kanan satu. Tepuk dua, tepuk tiga ditambahin ke atas satu. Tepuk keempatnya dari sini dua kali, tepuk limanya tambahin. Tepuk dulu, ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, ya. Dua kali tepuk lima, bisa dicoba. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ulangi sekali lagi, tadi ada yang belum konsen, ya. Tepuk satunya tadi di mana? Di kanan, di kiri, kanan kiri, kanan kiri, atas, kanan kanan, kiri kiri, kanan kanan, kiri kiri, atas. Ya, yuk tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Dapat? Ya, sekarang 3 kali tepuk 5. Oke, nanti sudah dulu lagi melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang tadi kecerdasan AI. Ya, nanti untuk bahasa Inggrisnya nanti sama guru bahasa Inggris kalian yang cantik. Apa yang ganteng? Lanjut. Ini tentang peran generasi muda. Yang dinamakan generasi muda di sini adalah kalian sebagai generasi penerus bangsa. Ya. Nanti setelah generasi tua sekarang sudah tidak ada, maka yang menggantikan adalah generasi muda mengambil alih generasi yang tua. Ya, untuk itu dalam kecerdasan artifisial, ya, yang harus kalian kuasai, bukan hanya bisa sebagai pengguna, tapi bahkan harus sebagai penciptanya. Ya, jangan sebagai pengguna, tapi sebagai penciptanya. Pencipta apa? Aplikasi. Ya, pencipta aplikasi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nih, satu, memahami cara kerja AI. Ya, jadi tidak hanya buka-buka, tidak bisa, itu berbahaya. Nanti bisa masuk ke situs-situs yang seharusnya kalian buka.
gambar titik-titik keluarnya. Wah, itu berarti penggunaannya tidak bijak. Yang seharusnya belum waktunya kalian lihat sudah mencoba-coba. Kayak yang kedua yaitu mengembangkan AI yang etis dan adil. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan AI secara positif, ya, dalam hal-hal baik. Ketika diberikan PR, jangan semata-mata karena aplikasi kalian bisa mengerjakan, tapi hanya sebagai gambaran, jangan disamakan persis seperti apa yang kamu tanyakan. Ya, seperti yang kamu tadi, cara membuat pisang goreng, kayak jual, ya. Terusan apa yang disebut dengan apa-apa sudah keluar, ya. Matematika, berapa hasil dari 23 kali 9 sudah keluar, itu namanya aplikasi. Tapi ketika kalian tidak memanfaatkan cara hal-hal yang positif, maka hasilnya adalah ketidakbaikan kalian, ya. Kalian akan terjun hal-hal yang tidak baik, ya. Selanjutnya mendorong transformasi. Nah, ya, dulu yang namanya transportasi bukan transportasi, beda, ya. Kalau transportasi berarti untuk kita beraktivitas menggunakan kendaraan transportasi, bisa sepeda ontel, bisa sepeda motor, bisa demo, bisa becak, bisa delpa, itu transportasinya. Tapi yang dinamakan transformasi itu perubahan, ya, perubah dari yang namanya yang dulu masih apa namanya belum digital, sekarang serba kesimpulannya untuk AI yaitu kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Yuk kita baca bersama supaya tidak ngantuk. Kesimpulan 3, 2, 1. Bijak dalam penggunaan kecerdasan buatan itu tadi, ya. Dan selanjutnya terima kasih sudah selesai. Tapi ada tugas untuk kalian semua, ya. Nanti ada LKPD-nya dikerjakan. Nanti guru beri waktu berapa menit? Pokoknya lama banget, 5 menit saja, oke? 5 menit saja. Baik, ini ada tugas yaitu tentang kecerdasan artifisial. Nanti masing-masing mengerjakan tugas secara kelompok, ya. Nanti tugasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah mengerjakan masing-masing kelompok, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju memberikan hasilnya, membacakannya di depan. Ini adalah LKPD kalian, ya. Yang pertama, ini
Tuliskan 5 tentang contoh AI ya yang pernah kamu gunakan atau lihat di kehidupan sehari-hari ya. Terus yang kedua, analisis. Analisis apa? Analisis apa? Analisis ya, analisa tentang apa manfaat paling besar dari AI. Yang kedua, resikonya apa ya. Yang ketiga yaitu memberikan pernyataan benar atau salah dalam penggunaan AI. Yang terakhir yaitu merefleksikan nanti masing-masing kelompok memberikan tanggapannya, tapi nanti ada kelompok yang terpilih. Sudah siap? Sudah siap? Ya, bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3 supaya mengerjakan. Catatan 1, jangan ada penumpang gelap di kelompoknya masing-masing. Yang dimasukkan dengan kelompok yang dimasukkan dengan penumpang gelap. Coba dalam satu kelompok akan berpikir tapi hanya dia malah ngantuk. Ya, itu namanya penumpang gelap. Usahakan semuanya bekerja. Oke, siap? Waktunya tidak lama, hanya 5 menit. Oke? Ayo. Sudah 5 menit ya. Lama nanti pulangnya terlalu siap. Ya, terlalu siap. Dari 3 kelompok, nanti masing-masing maju mewakili kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 siapa yang maju? Ayo, maju silakan dibaca cepat. Yang pernah kamu gunakan atau lihat di kehidupan sehari-hari. Salah satu, nama teknologinya pengenal wajah. Fungsinya membuka kunci HP dengan melihat wajah kita. Nomor 2, nama teknologi penerjemah bahasa. Fungsinya menerjemahkan kata atau kalimat ke bahasa lain. Nomor 3, nama teknologi pengenal suara. Fungsinya mengubah suara kita menjadi teks seperti saat bicara ke Google Translate. Nomor 4, nama teknologi robot pintar. Fungsinya dalam kehidupan membantu membagikan tugas atau mengatur barang. Nomor 5, mobil pintar. Fungsinya mengemudi sendiri tanpa sopir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasil kerja kelompok. Ya, namanya dari kelompok 1 tidak ada penumpang gelapnya. Semuanya bekerja membantu menyelesaikan masalah. Lanjut untuk kelompok 2, siapa yang mau maju? Ya, yang tanya maju. Ya, untuk membacakan hasil dari kelompok 2. Ayo. Analisis sederhana. A. Menurutmu apa manfaat paling besar dari AI untuk manusia? Jawabannya, membantu manusia bekerja lebih cepat, lebih mudah, dan lebih cerdas. B. Apa risiko yang harus diwaspadai saat menggunakan AI? Jawabannya, informasi yang salah atau hoax, ketergantungan berlebihan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Tadi hasil kerja kelompok 2. Sekarang yang terakhir untuk merefleksikan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu refleksi dari kelompok 3. Siapa dari kelompok 3? Yuk, silakan ke depan. Kelompok 3, tuliskan satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Pada pembelajaran kali ini, saya jadi mengerti tentang dasar-dasar dan apa itu kecerdasan artifisial AI.
ya kita akan melakukan membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan kecerdasan